Berikut adalah gambar topologi jaringan yang digunakan dalam konfigurasi OSPF, di mana router 3 berperan sebagai penghubung pusat distribusi rute, sedangkan router 1, router 2, dan router 4 bertindak sebagai cabang. Pertama-tama masuk ke Winbox dan set identity terlebih dahulu. Di sini identitinya router 1 OK. Setelah set identity, kita set IP address untuk PC dan juga router. Nah, untuk PC itu 192.168.1.1/24 di interface Ether 4. Nah, untuk router yaitu 10.1.1.1/30 di interface Ether 3. Setelah kita set IP address, jangan lupa kita set DHCP server agar PC mendapatkan IP. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita cek apakah PC sudah mendapatkan IP atau belum. Caranya dengan masuk ke CMD dan ketik IP config. Terlihat di sini PC sudah mendapatkan IP, yaitu 192.168.254. Setelah itu kita masuk ke OSPF dan ke network. Nah, di network kita tambahkan IP 192.168.1.0/24 dan 10 dan 10.1.1.0/30. Selanjutnya yaitu konfigurasi pada router 2. Yang pertama yaitu set identitas pada menu IP lalu identity, dengan tujuan agar router mudah dikenali. Lalu masukkan IP address sesuai dengan topologi untuk router 2. Yang pertama, set IP untuk menghubungkan dengan router 3 atau Ethernet 2, yaitu 10.2.2.1/30. Kemudian set IP 192.168.2.1/24 sebagai alamat IP yang mengarah ke PC atau Ethernet 1. Berikutnya, kita masuk ke routing OSPF, lalu pilih interface, dan pilih Ethernet 2. Setelah itu, pada menu network, kita tambahkan sesuai topologi, yaitu 10.2.2.0/30 sebagai jalur antar router, dan 192.168.2.0/24, dan pilih area backbone atau area 0 karena berfungsi sebagai area pusat. Setelah dikonfigurasi, network akan muncul sesuai interface secara otomatis. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah setting DHCP server agar mendapat IP client dengan mengatur DHCP setup lalu Ethernet 1. Setelah seluruh konfigurasi pada router 2 selesai, maka langkah berikutnya melanjutkan konfigurasi pada router 3. Konfigurasi OSPF pada router 3, di mana router 3 berperan sebagai pusat distribusi root. Yang pertama yaitu pemberian identity. Tujuannya agar router dapat dikenali. Yang selanjutnya yaitu pada menu IP address, yaitu pemberian alamat IP dengan alamat 192.168.3.1/24 pada
interface Ether 5 sebagai alamat untuk klien, yaitu untuk mempublikasikan jaringan lokal. Selanjutnya ada IP 10.112/30 pada interface Ether 1, yaitu sebagai jalur menuju ke router 1. Ada alamat 10.222/30 pada interface Ether 2, yaitu sebagai jalur menuju Ether 2, dan juga 10.333/30 dengan interface Ether 3, yaitu jalur menuju ke router 4. Selanjutnya pada menu routing dan juga OSPF. Di sini kita akan mengaktifkan OSPF. Pada menu interface kita menambahkan yaitu Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Di mana tujuannya yaitu agar bisa terkoneksi ke jaringannya melalui port Ether tersebut. Selanjutnya membuat network atau mengaktifkan OSPF-nya. Ada alamat 10.110/30 dengan area backbone, yaitu untuk komunikasi router ke router 1. Ada 10.220/30 area backbone untuk komunikasi ke router 2, dan 10.330/30 area backbone untuk komunikasi ke router 4. Pemberian atau penambahan network ini yang bertujuan untuk mengaktifkan OSPF-nya agar terjadi adjacency, yaitu komunikasi antar router 3 sebagai pusat mengkomunikasikan ke router 1, router 2, dan juga router 4. Selanjutnya pada menu IP harus DHCP server dan DHCP setup pada Ether 5 dengan tujuan yaitu memberikan layanan IP secara otomatis pada klien atau PC. Selanjutnya pada OSPF menu network kita tambahkan IP 192.168.10/24, yaitu jaringan lokal untuk router 1. Dan juga kita tambahkan 192.168.20/24 untuk jaringan lokal router 2. Dan juga kita tambahkan 192.168.40/24 area backbone, yaitu jaringan lokal router 4. Penambahan ini bertujuan agar terjadi komunikasi antar router pada jaringan lokal router 1, router 2, dan juga router 4. Yang pertama, kita setting identity, klik sistem dan pilih identity. Lalu ketik untuk menamai identitinya. Setelah itu, klik apply dan OK. Yang kedua, kita setting address. Pertama, klik IP, lalu pilih address. Lalu klik tanda plus, setelah itu isi dengan sesuai yang ada di videonya. Yang ketiga, kita akan menyeting OSPF. Klik routing dan pilih yang OSPF. Klik interface dan klik tanda plus. Setelah itu di interface pilih yang Ether 3. Lalu bikin lagi untuk interface yang Ether 1. Yang Ether 1 network type-nya adalah broadcast. Setelah itu klik network di OSPF. Setelah itu klik tanda plus dan masukkan IP address-nya, dan untuk areanya adalah backbone. Setelah itu kita buat lagi untuk IP yang 10.3.3.1. Untuk areanya kita backbone. Setelah itu kita lanjut untuk membuat DHCP server. Klik IP dan pilih yang DHCP server. Klik DHCP stop dan pilih yang Ether 1, lalu di next sampai selesai. Setelah itu tunggu sampai internetnya muncul sendiri. Setelah internet muncul, kita ke CMD untuk melakukan ping IP config untuk melihat IP yang kita dapat.
Pada menu IP routes, di route list sudah terdapat tulisan DAC pada setiap alamat IP, yang berarti semua alamat IP jaringan lokal router maupun jaringan antar router sudah terkoneksi secara dinamis di konfigurasi OSPF ini. Setelah itu, cabut kabel Ethernet yang menuju ke router 3. Di route list dan OSPF menandakan bahwa kabel atau jalan menuju ke router 3 atau pusat dari distribusi root-nya itu sudah mati, sudah tidak saling komunikasi. Tasping dilakukan juga untuk jaringan lokal router 2, jaringan lokal router 3, dan jaringan lokal router 4 sudah menunjukkan bahwa unreachable, sudah tidak berkomunikasi karena router 1 sudah tidak connect lagi dengan pusat distribusi root atau OSPF yang diiklankan. Nah, sekarang apa yang terjadi jika router 1 dicabut? Di sini kita pakai router 3. Nah, bisa kita lihat di tabel OSPF, router 1 masih terdeteksi. Coba kita ping. Nah, kita ping router 1, router 1-nya reply. Dan saat kita ping PC1, harusnya reply. Nah, bisa kita lihat di sini kita masih bisa ping. Nah, sekarang coba kita cabut router 1-nya. Nah, di sini tabel SPF router 1 tidak terdeteksi. Dan di tabel root juga router 1 menjadi unreachable. Nah, ketika router 1 dicabut, maka link antara router 1 dan router 3 akan down, sehingga jalur antara router 1 dan router 3 akan terputus. Akibatnya, router 3 akan menghapus rute menuju jaringan router 1 dari tabel routing OSPF. Nah, di sini karena tidak ada jalur, maka router 2 dan router 4 harusnya tidak bisa ping ke router 1. Nah, di sini router 3 mencoba ping ke router 1. Nah, bisa kita lihat, tidak bisa kita ping.